Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dirianti dengan nomor NIM 23041060187. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memberitahu tugas saya di sini yaitu untuk menanggapi soal berita viral Gus Miftah yang terkait candaan soal penjual ST itu. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kon borong. Di sini kita bisa melihat bagaimana beliau bercanda yang terlalu berlebihan kepada si penjual ST tersebut. Dan dari video tersebut kita juga bisa melihat ekspresi wajah si penjual ST menyimpan kekecewaan dan atau kesedihan. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetap wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese rapayu tapi awake sehat. Mulih ndalah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Nah, dari setelah kita melihat video tersebut, banyak aspek yang bisa kita lihat. Aspek ini tuh menjadi pelajaran besar. Nggak cuma buat Gus Miftah sebagai tokoh agama, tetapi juga buat semua orang yang aktif di ruang publik, apalagi mereka yang punya pengaruh besar. Jadi dari berita tersebut ada beberapa tanggapan yang saya ketahui. Seperti yang pertama itu seperti konteks candaan yang tidak sesuai. Candaan yang dilontarkan Gus Miftah ini mungkin awalnya dimaksudkan hanya untuk mencarikan suasana, menghibur audiens atau memberikan ilustrasi tertentu dalam ceramahnya. Tapi masalahnya, candaan ini tuh mengarah pada suatu yang dianggap merendahkan profesi tertentu, yakni penjual ST. Profesi ini kan jelas halal dan mulia, sama seperti kerjaan lain. Ketika candaan ini viral, orang jadi melihat sisi kurang sensitifnya. Ini nunjukin bahwa meski niatnya bercanda, konteks dan isi dan candaan harus diperhatikan, terutama jika kita berbicara di ruang publik. Terus ada juga dampak dari viral tersebut. Sekarang kan kita ada di era digital. Kita hidup di era digital di mana apapun yang diucapkan tokoh publik bisa dengan cepat menyebar. Jadi video itu viral dan memicu banyak kritik dari netizen yang merasa Gus Miftah sebagai tokoh agama harus lebih hati-hati. Ini juga menunjukkan di mana media sosial punya kekuatan besar untuk mengaplikasi isu kecil jadi perdebatan nasional. Hal ini membuat tokoh publik meski lebih sadar atau tindakan atau ucapan mereka bisa ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak. Pokoknya sengaja niatnya bulan salah pokoknya aku minta maaf. Ya, saya minta maaf semua. Dan Mbak Miro bisa di. Ya, saya tidak menyangka kalau bisa datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Gus Miftah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Hal yang patut diapresiasi adalah keberanian Gus Miftah untuk meminta maaf langsung kepada Sun Haji atau penjual ST yang jadi bahan candaannya. Dalam pertemuan mereka, Gus Miftah mengakui kesalahannya, menyebut dirinya hilaf dan tidak bermaksud merendahkan. Ini langkah penting karena menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab atas ucapannya. Permintaan maaf ini juga diterima oleh Bapak yang bernama Sun Haji yang dengan rendah hati memaafkan Gus Miftah.
Tindakan ini menjadi contoh bahwa setiap orang, bahkan tokoh agama sekalipun, bisa salah dan penting untuk segera memperbaiki kesalahan itu. Pun kritik dari netizen untuk semua. Meski Gus Miftah sudah minta maaf, kritik dari netizen masih berlanjut. Beberapa orang merasa permintaan maaf saja tidak cukup. Dan ini menunjukkan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap tokoh agama atau figur publik. Ini wajar mengingat peran tokoh seperti Gus Miftah adalah memberikan contoh yang baik dalam tutur kata dan perilaku. Kritik ini juga menjadi refleksi bahwa sebagai masyarakat kita juga perlu belajar untuk lebih saling memahami dan memberi ruang untuk orang lain memperbaiki kesalahannya. Dari kasus ini memberikan pelajaran tentang pentingnya saling menghormati, terutama profesi orang lain. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan cara halal itu tuh mulia, dan candaannya merendahkannya hanya memperkeruh suasana. Lebih dari itu, ini juga jadi pengingat buat kita semua bahwa bercanda pun ada batasnya, terutama kalau menyangkut martabat atau pekerjaan orang lain. Jadi, buat saya pribadi, kasus ini adalah pengingat yang bagus buat kita semua. Kita itu harus belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dan menghormati sesama, apalagi kalau kita punya posisi atau pengaruh besar.